Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama kita mengharapkan ridha serta ampunan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena begitu sangat banyaknya nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, persetujuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih tetap berada di atas keimanan, keislaman, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, bisa duduk bermajlis ilmu, di mana majlis ilmu merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga, di mana majlis ilmu merupakan sebuah jalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang memiliki kecintaan terhadap ilmu itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham tentang urusan agamanya. Para ulama lantas kemudian mengatakan, kalau begitu orang yang tidak mencintai ilmu, orang yang enggan untuk menuntut ilmu, yang ada malah menuduh-nuduh macam-macam terhadap orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Berarti orang tersebut sedang berada di dalam sebuah bahaya, dia sedang berada di dalam sebuah keburukan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan bab baru, yaitu babus sabri, bab kesabaran. Dan ini merupakan bab yang ketiga yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita bahas ini. Kita akan masuk ke pembahasan bab sabr, bab tentang kesabaran. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan muqaddimah terlebih dahulu kepada kita
Ya, agar kita memahami apa itu kesabaran. Ya. Apa jenis-jenis kesabaran? Taib. As-sabr lughatan, sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, yaitu menahan, mengekang, mengurung. Ini as-sabr, menahan. Ya. Adapun secara istilah yaitu habsum nafsi ala thalathati umur. Secara istilah syar'i, sabar artinya menahan diri, ya, menahan jiwa dari 3 perkara. Yang pertama, taatillah. Menahan diri, ya, atas 3 perkara. Yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-tsani an maharimillah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-salis, yang ketiga, ala aqdarillahil mu'limah, menahan diri atas, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan kita. Ya, bagaimana detailnya? Ya, ini juga sekaligus memberikan penjelasan kepada kita tentang macam-macam kesabaran. Macam-macam kesabaran. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar atas, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita, ya, menahan diri kita untuk membangkang, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita paksakan diri kita agar melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu bukan hanya tatkala ketika kita ditimpa musibah, ya, ditimpa hal yang tidak mengenakan kita. Ya, ketika sakit, ketika ada yang meninggal, ketika terjadi bencana, bukan hanya itu saja. Bahkan kesabaran yang pertama yang harus ada pada diri kita yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu butuh kesabaran. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh kesabaran. Kenapa? Ya, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, li'anna at-ta'ata thaqila 'ala an-nafsi tas'ubu 'ala al-insan. Ya. Karena memang kesabaran, ketaatan itu sungguh sangat berat bagi jiwa kita ini, berat, ya, dan terkadang menyulitkan bagi sebagian orang, ya, dan terkadang jelas-jelas terasa beratnya, capeknya, ya, di mana, ya, kita dituntut untuk melaksanakan itu, padahal jiwa kita menolaknya, jiwa kita menginginkan sesuatu yang lain. Contoh, sholat subuh ini berat. Jiwa kita inginnya tidur, ya, di atas kasur yang empuk. Pagi hari itu kan lagi enak-enaknya tidur, ya tidak? Ya, lalu tiba-tiba terdengar azan untuk bangun, mengangkat badan, pergi ke air, berwudu, lalu sholat itu berat. Ya, buktinya, coba silakan lihat kepada kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Berapa banyak dari mereka yang melaksanakan sholat subuh? Lebih banyak mana orang yang tetap tertidur daripada orang yang melaksanakan sholat subuh? Saya yakin masih banyak yang tertidur. Ya, banyak yang tertidur. Kenapa? Berat. Berat. Tidur enak, nikmat. Ya, bangun sholat subuh berat. Makanya perlunya bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang memang memberatkan jiwa kita, badan kita. Seperti berpuasa. Harus capek-capek menahan dahaga, ya, menahan lapar, tidak makan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini berat sekali. Terutama di hari-hari pertama bulan Ramadan, berat. Makanya tidak heran ketika di awal Ramadan, ya, banyak sebagian kaum muslimin, ya, tidak puasa, godin bahasa Sundanya, ya, bocor, pergi ke terminal sana, pergi ke stasiun sana,
Ya, masih ada di sana warung yang tersembunyi. Ya, masih ada banyak orang yang jajan di bulan puasa. Berat. Terlebih lagi nanti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus mengorbankan harta dan jiwa. Pergi haji harus mengorbankan harta. Lari-lari capek di situ, melilingin Ka'bah 7 kali. Ya, lari-lari antara Safa dan Marwah, nginap di Mina, di Arafah. Ya, itu berat. Oleh karena itu, ya, kita harus memahami ini, ya, bahwa kesabaran itu, ya, ketaatan itu butuh kesabaran. Dan kesabaran yang paling tinggi ini dia, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada dua hal yang akan diperoleh oleh seseorang tatkala dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar tatkala dia melaksanakan perintah-perintah, ibadah-ibadah, ketaatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaksanaannya itu ini pahala tersendiri. Ya, datang ke masjid lalu duduk ini kurang lebih 1 jam ini. Ya, apa-apaan duduk-duduk seperti ini, itu kan? Kalau dipikirkan gitu, kalau oleh orang yang memang pikirannya pendek. Mau-maunya duduk di masjid dengerin orang ngomong di depan, mendingan ayo kita nonton sinetron, kita main bola, itu kan. Ini dengan duduknya melaksanakan ketaatan ini pahala tersendiri. Kemudian yang kedua, pahala yang akan diraih tatkala seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala, ya, jiwanya melawan hawa nafsunya, ya, untuk melakukan sebuah pelanggaran. Ya, yaitu pahala melawan dorongan meninggalkan ketaatan. Ya, di mana ketika seorang melakukan ketaatan, ya, terkadang muncul di dalam jiwanya, ya, keinginan untuk meninggalkan ketaatan tersebut. Ya, gak mau sholat, gak mau puasa. Ya, sedangkan perbuatan meninggalkan ketaatan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah maksiat. Itu adalah maksiat. Kesabaran kita menahan jiwa untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebuah, ya, pahala tersendiri. Kesabaran dengan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua, yaitu sabar dari melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena ketahuilah sifat dasar jiwa kita ini, ya, sukanya melakukan perbuatan buruk, mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada perbuatan maksiat dan dosa. Ya, karena memang kejelekan, keburukan, maksiat dan dosa itu dihiasi dengan kenikmatan, dihiasi dengan kelezatan, dihiasi dengan kesenangan, dihiasi dengan hal-hal yang memang disukai oleh jiwa kita. Ya. Dan jiwa kita begitu sangat condong untuk melakukan hal-hal itu. Ya. Ketika kita berhasil melawan keinginan-keinginan buruk seperti ini, ya, kecondongan untuk melakukan keburukan ini disebut dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu, ya. Nanti baik bentuknya syahwat, ya, ataupun yang lainnya. Ketika kita lawan itu, lalu kita tolak, kita tepis, kita hindari, kita jauhi, tidak melakukan keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat, ini dia sabar an maharimillah, sabar dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, perlu kesabaran. Ya. Terlebih lagi kalau ternyata perbuatan jelek, perbuatan buruk itu merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging pada diri seseorang. Ya, sesuatu yang sudah memang biasa dia lakukan seumur hidupnya. Sesuatu keburukan yang memang ternyata ditemani oleh banyak orang.
Yang melakukan keburukannya bukan satu dua, sudah banyak masyarakat yang melakukan keburukan tersebut. Untuk kita keluar dari lingkar setan, lingkar hitam itu, ini sangat berat biasanya. Itu sangat berat. Terkadang seorang penceramah membawakan dalil, segudang dalil, sampai mulutnya berbusa-busa mengajak untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut, susah. Ya, beginilah kebiasaan kami dari dulu. Tapi kan banyak orang yang melakukannya, padahal hati kecilnya menyadari, oh iya benar yang diucapkan orang itu benar, nasihat itu benar, bahwa itu dosa. Dia membawakan dalil dengan sangat jelas sekali bahwa itu gak boleh. Tapi hawa nafsunya, ya, berat. Ya, nanti dia ngelak gitu kan, apa istilahnya, nyari alasan-alasan, argumen, pembenaran untuk keburukan yang dilakukan. Silakan saja cari contoh-contohnya. Ya, dari sebahagian materi-materi yang kita sampaikan, mungkin terkadang ada hal-hal yang, wah, ini kan Islam yang kita lakukan. Ini kebiasaan kita. Ya, ini Ustadz ini berani-beraninya menyampaikan bahwa itu gak boleh, ini dilarang. Ya, bukan begitu. Kita sampaikan semata-mata murni ingin kebaikan, agar antum, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat berada dalam kebaikan, jauh dari murka Allah. Ya, ketika kita berada di dalam sebuah majelis ilmu, disampaikan sebuah kebenaran, buka hati dan mata kita, buka pikiran kita, cerna baik-baik. Ya, itu semua adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi intinya sabar. Ya, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini memang berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi orang-orang yang berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beruntunglah kalau ada di antara kita yang dahulu terbiasa melakukan maksiat, jatuh dalam perbuatan dosa, terbiasa melakukan dosa. Lalu Allah tarik dia, Allah ilhamkan, ya, taufiknya kepada hatinya, sehingga dia membenci keburukan-keburukan itu, tinggalkan, ya, lalu ya akhirnya kecintaannya berubah, ya, menjadi kecintaan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kesabaran, ya. Ya, di sini ada yang ketiga, ya, yaitu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar, ya, atas musibah-musibah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang tidak kita sukai. Ya, baik itu musibah berupa bencana alam, kekurangan harta, kehilangan jiwa, ya, kemudian ditimpa penyakit, ya, terkena wabah virus corona, ya, atau gagal panen, ya, kebunnya hancur, dirusak dan dicuri orang, ya, hewannya dicuri orang, motornya hilang, motornya rusak, dan yang lainnya. Berbagai macam musibah yang memang tidak kita sukai. Ini dia nih, ya, sabar yang ketiga, sabar atas musibah, ya, yang menimpa kita, sabar atas ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita dan kita tidak menyukainya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak berkeluh kesah, ya, tidak murka, tidak marah-marah, ya, tidak lantas surut ketaatannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dan yang lainnya. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan seseorang tatkala ditimpa musibah, ditimpa hal yang tidak dia sukai. Ya, orang ketika ditimpa musibah terbagi menjadi 4 golongan. Ya, terjadi menjadi 4 golongan. Tinggal kita lihat dari golongan ini, ya, golongan-golongan ini kita masuk ke dalam kategori yang mana. Yang pertama, an yatasakhat, yaitu golongan yang murka, ya, marah-marah, tidak ridho, tidak terima, ya, dengan musibah yang menimpa dirinya, banyak berkeluh kesah,
ya, ucapan yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang memang tidak ada keridhaan atas musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini golongan yang pertama, dia murka, marah-marah, ya. Baik itu dengan lisannya dia mengatakan hal-hal buruk. Ya, begitupun dengan perbuatannya. Ada orang tatkala ditimpa musibah lalu narik rambut. Ya, ada seorang wanita umpamanya suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, rambutnya diacak-acak, rambutnya disobek-sobek. Ini enggak boleh seperti itu. Ya, nangis meraung-raung di hadapan jenazah. Ya, orang yang dicintai. Ini tidak boleh. Atau di dalam hatinya, ya, lantas dia berprasangka bahwa Allah telah menzalimi dirinya. Ya Allah, apa salah saya? Ini sering kita mendengar ini. Apa salah saya? Kenapa ya begitu datang ya banyak cobaan bertubi-tubi kepadaku ya Allah? Masya Allah. Apa salah saya? Tiap detik kamu bersalah, ya, melakukan dosa. Sabar. Ya, ketika ada musibah sabar. Kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidaklah terjadi sesuatu apapun di atas muka bumi ini melainkan itu semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan ini kita akan tenang. Dengan keimanan terhadap qada dan qadar kita akan tenang. Ya, bahwa itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah di antara salah satu rukun iman yaitu beriman atas qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlalu banyak mengeluh. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, ya, tatkala seseorang ditimpa musibah yaitu an yasbir. Ya, jadi ini dari yang paling rendah ya, naik. Ini yang kedua ternyata ya, orang yang bersabar. Ya, tatkala ditimpa musibah dia bersabar. Bagaimana itu? Fasabru 'alal musibati bi an yahbis nafsahu huwa yakrahul musibah wa la yuhibbuha wa la yuhibbu an waqa'at, lakin yasbir nafsahu wa la yatahaddath bil lisan bima yuskhitullah wa la yaf'alu bi jawarihi ma yughdibullah wa la yakunu fi qalbi 'ala Allahi syai'un abada. Sabir lakinnahu karih. Ya, di mana dia menahan dirinya untuk tidak mengatakan suatu ucapan yang bisa mendatangkan murka Allah. Dia menahan perasaan hatinya untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya dia pada dirinya ya merasa tidak suka dengan musibah itu. Jadi ya kategori yang kedua ini dia tidak menyukai terjadi musibah tersebut. Dia nggak suka kalau kebunnya itu dicuri orang, motornya itu nggak disuka. Ada perasaan sebuah perasaan kecewa dalam hatinya ya dengan terjadi musibah tersebut. Tapi perasaan ketidaksukaan, ketidaksenangan dia terhadap musibah itu tidak diungkapkan dalam bentuk kata-kata keluh kesah, marah-marah. Dia tahan. Ini dia al-habs. Ya, sabar itu habs, menahan dirinya untuk supaya tidak mengeluh, untuk supaya tidak marah, untuk supaya tidak murka. Ini kategori yang kedua. Jadi tetap dia masih ada perasaan tidak senang tapi ditahan. Ya. Kemudian golongan yang ketiga, ini lebih tinggi lagi nih. Ya, kalau bisa seperti ini masya Allah, gitu ya. Ayan yardha, dia ridha dengan musibah yang menimpa kepada dirinya. Ya, jadi nggak masalah. Ya, mau orang yang saya cintai meninggal, mau kebun saya rusak, mau motor saya hilang, mau rumah saya kebakaran, dia yakin ya bahwa itu ketetapan Allah, ridha, rela. Ya, itu milik Allah, Allah yang mengambilnya. Saya harus bagaimana? Ya, kita hanya seorang hamba ya yang hanya bisa pasrah, rela menerima apapun yang terjadi, apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tandanya orang yang ridha? Ya, ketika ditimpa musibah,
tandanya di sini disebutkan Syekh Utsaimin, an yakunal insanu munsyarihan sadrahu bihadil musibah. Dada ini lapang, ya. Keadaannya tatkala sebelum terjadi musibah dengan setelah terjadi musibah sama. Tidak ada perubahan. Sebelum musibah terjadi ceria, setelah musibah terjadi ceria. Ya. Jadi tidak ada perubahan di dalam dirinya. Ya, tidak lantas kemudian ketika sebelum musibah biasa ngaji, ya. Terus ketika timpa musibah enggak ngaji, enggak sholat. Bukan seperti itu. Ya. Jadi tetap keadaannya sama. Ya, kalau kita ya memiliki sifat seperti ini bagus. Berarti Masya Allah sifat keridhaan kita terhadap ya kehendak Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luar biasa. Jadi tidak ada perbedaan baik sebelum musibah terjadi ataupun setelah musibah terjadi. Dan ini tentunya tidak akan dicapai oleh seseorang ya kecuali ya sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama keimanan terhadap qada dan qadar. Karena untuk mencapai derajat ini tuh secara bertahap. Ya, secara bertahap. Jadi tidak langsung. Ya, sifat ini diperoleh oleh ya setiap orang. Tapi perlu kita latih. Minimal kita dengan mengetahui ilmu ini. Oh, ternyata ridho itu lebih tinggi ya dari sabar. Itu saya ridho saja. Ya, dan pahalanya lebih besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat. Ini yang paling tinggi nih. Yang paling tinggi yaitu an yashkur. Bersyukur. Ya. Aneh kan? Terjadi musibah malah bersyukur, malah senang. Malah yang diucapkannya apa? Alhamdulillah. Ya. Motor saya hilang, alhamdulillah, gitu kan. Ya. Saya baru saja jatuh dari motor, alhamdulillah. Ya. Kaki saya patah, alhamdulillah. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap gila apa gitu kan. Tidak, bukan gila. Ya, tapi itu adalah sebuah sifat mulia. Ya, sifat mulia, ya. Kalau memang syukurnya memang atas dasar kewarasan, tapi kalau memang gila ya gila itu kan. Stres dia, langsung putus urat otaknya, stres, senang-senang, gembira-gembira, ini bukan. Dia normal ya. Kalau cuma alhamdulillah. Ya bersyukur. Ya, istrinya meninggal bilang alhamdulillah. Tapi ini tanda tanya dulu itu. Alhamdulillahnya apa itu? Bisa kawin lagi atau memang dia bersyukur atas musibah? Ya. Kenapa bisa bersyukur? Kenapa bisa bersyukur? Mungkin tidak seseorang bersyukur ketika ditimpa musibah. Mungkin. Kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, beriman dengan keimanan yang begitu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah terjadi suatu musibah melainkan yang pertama, ya, musibah itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya, karena ketahuilah tidaklah suatu musibah menimpa ya hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan musibah itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Boleh jadi selama ini dia berlimang dosa dan maksiat. Allah menginginkan hambanya ini ketika di akhirat kelak sudah bersih dari dosa-dosanya tersebut, lalu Allah uji dia. Allah timpakan musibah kepadanya. Dan sebuah hadis ima ma'nahu idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalahu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menguji dia. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan uji dia dengan musibah dan yang lainnya. Jadi ujian itu ya sejatinya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di sana ada keutamaan besar yang Allah persiapkan untuk hambanya tersebut, berupa pengampunan dosa, berupa pengampunan kesalahan-kesalahan. Ya pernah, ya ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak sengaja melihat seorang wanita, tidak sengaja dia lihat, ya.
Lalu tidak lama kemudian kepalanya ketiban sesuatu berdarah. Ya. Lalu Nabi mengatakan, ya, ketika itu, ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, kebaikan pada seorang hamba di akhir, Allah akan menimpakan musibah kepadanya untuk menghapuskan dosanya itu, untuk menghapuskan kesalahannya tersebut. Kemudian yang kedua, ya, kenapa seseorang bisa bersyukur tatkala ditimpa musibah? Karena dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa, ya, ketika musibah datang kepadanya, ya, kalau tidak Allah menghapuskan kesalahannya, kemungkinan yang kedua Allah ingin mengangkat derajatnya. Ya, jadi derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin tinggi derajat seseorang, tentunya pahalanya semakin besar. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Maka dari itu syukuri saja kalau tertimpa musibah. Ya, Nabi SAW belum memberikan qudwah, contoh kepada kita. Tatkala ditimpa musibah, apa yang hendaknya kita ucapkan? Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrah qal, ya, apabila beliau melihat sesuatu yang beliau benci, yang tidak disukainya, ya, atau tertimpa kepadanya sesuatu yang tidak disukainya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Biasanya ucapan yang diucapkan ketika apa? Bersyukur, ya tidak? Ya, ucapan alhamdulillah adalah sebuah ucapan yang menunjukkan rasa syukur. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala sesuatu yang terjadi. Ini, ya, hafalkan. Ya, terjadi corona, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji, ya, bagi Allah atas apapun yang terjadi. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, sebaliknya Nabi SAW tatkala mendapatkan sesuatu yang menyenangkan beliau, ya, suatu kenikmatan, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi tatimmu bihi shalihat. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihi shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna segala kebaikan. Ya, segala hal-hal yang salihat, yang baik. Ya. Jadi seperti itulah, ya, kesabaran. Ya, jadi sabar itu ada 3. Yang pertama sabar, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sabar dari, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sabar atas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, seperti biasanya beliau membawakan terlebih dahulu dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian, Al-Imam Nawawi membawakan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang beliau bawakan, ya, yang menunjukkan tentang wajibnya kita bersabar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tambahlah kesabaran. Warabitu, ya, dan terus meneruslah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ayat ini datang dalam bentuk apa? Perintah. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, tambah lagi kesabarannya. Walaupun konteks ayat ini dalam jihad, ya, tetapi keumuman ayat ini menunjukkan akan wajibnya sabar, ya, dengan 3 jenis yang tadi kita sebutkan. Isbiru ini fil amr, wal amr yaqtadil wujub. Ketika ada sebuah perintah,
yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ini menunjukkan apa yang diperintahkan itu wajib. Berarti sabar itu hukumnya wajib. Tidak sabar hukumnya haram. Ya, bukan pilihan. Kalau mau sabar silahkan, kalau tidak sabar tidak mengapa, bukan. Tapi wajib bersabar. Ya, di dalam 3 hal yang tadi kita jelaskan. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari, ya, sesuatu ini kan berarti tidak secara totalitas, ya, sebahagian saja, ya, bukan secara keseluruhannya, ya, dengan sedikit, ya, seperti itu maknanya. Al khauf, rasa takut, dengan sedikit rasa takut, ya. Takut itu lawan dari keamanan, ya. Keamanan adalah nikmat yang besar. Ya, ketika Allah uji kita dengan sedikit rasa takut, ya, ini bersabarlah. Ya, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Takut terkena virus corona. Ya, takut diserang oleh musuh umpamanya. Ya, takut setan. Boleh enggak? Enggak boleh kalau itu. Ya, takut setan haram. Ya, bahkan terkadang pelakunya bisa masuk dalam kesyirikan. Ya, nggak boleh takut terhadap jurig. Ini nggak ada jurig seperti itu. Ya, jin ada, ya, tapi ya seperti yang digambarkan oleh film-film, jurig bisa nyekik, bisa membunuh, ini bohong. Nggak ada seperti itu. Ya, itu ketakutan yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi terkadang kita diuji dengan rasa takut. Seperti saat ini, ya, kita merasa takut terkena virus corona. Ya, itu normal. Ya, tapi kembalikan kepada Allah. Ya, bahwa itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ju' dan takut lapar. Ya, kadang kita merasa lapar. Ya, lapar itu ada 2. Di sini saya mengatakan ada lapar yang memang dia penyakit. Jadi orang walaupun makan banyak, 2 piring, 3 piring, tapi lapar terus. Ada, ini pernah terjadi di Timur Tengah sana. Saya menjelaskan dalam kitab ini, pernah terjadi. Di mana orang makan makanan banyak tapi lapar. Ya, ataupun lapar karena memang terjadi paceklik, kekeringan, tidak ada makanan. Ya, karena kemiskinan, kefakiran. Kita terkadang merasa takut seperti itu. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini tidak menimpa kita. Ya, sebahagian negara, ya, di Afrika sana, ya, mungkin di Syria, saudara-saudara kita sekarang, ya, sedang mengalami rasa takut, ya, karena mereka kelaparan, ya, termasuk tadi rasa takut, ya, dari, ya, serangan musuh, ya, dan seterusnya. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfus, ya, takut kekurangan harta, takut miskin, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menguji kita, ya, dengan kekurangan harta. Ya, menguji sebahagian orang dengan kekurangan harta, dengan kefakiran, kemiskinan. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan kita sebagai orang punya, belum menakdirkan kita sebagai orang yang kaya raya, bersabarlah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan kesabaran kita, ya, akan kekurangan harta ini menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Karena orang miskin itu lebih cepat perhitungannya. Berbeda dengan orang kaya, ini lebih lama perhitungannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW, ya, orang yang paling terakhir masuk surga itu orang kaya. Karena hitung-hitungannya banyak. Ya, ini dari mana, dipakai untuk apa. Ya, berbeda dengan orang miskin, hartanya sedikit. Ya, akan lebih cepat perhitungan. Asalkan bersabar. Asalkan bersabar, ya, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal anfus, ya, diuji dengan hilangnya jiwa,
orang yang kita cintai, saudara kita ataupun yang lainnya. Kemudian wasamarat, diuji dengan ini, ya, hasil tanaman, ya, gagal panen, ya, kebunnya rusak, ya, kena hama, dicuri, disinggung-singgung ya berapa kali ini, ya, ini penekanan, ya, kepada petani, ya, yang memang tanamannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, hasilnya bersabar, ya, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, ya, tatkala ditimpa musibah dalam bentuk ya rasa takut, lapar, kurang harta, hilangnya jiwa yang dia cintai, ya, dan gagal panen, ya. Kemudian di lanjutan ayatnya, yaitu orang-orang mengatakan tatkala ditimpa musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendaknya kita ucapkan tatkala ditimpa musibah. Ucapan ini bukanlah ucapan yang hanya diucapkan tatkala ada orang yang meninggal saja. Ya, kalau di kita difahami, ya, ucapan innalillahi itu kalau ada yang meninggal, bukan. Pokoknya musibah apa saja itu, ya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut dengan, ya, istilah kalimat al-istirja', ya, mengembalikan, ya, tentang perkara tersebut bahwa itu adalah, ya, milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, baik dari hitungan beratnya segimana, ya, ukurannya segimana, ya, tanpa batas. Ayat ini menunjukkan bahwa pahala kesabaran itu tak terhingga, tanpa batas. Kalau beberapa amalan sering disebutkan, dan amalan soleh secara umum, ya, disebutkan pahalanya bahwa al-hasanatu bi'ashri amsalha ila sab'i ad'af, ya, bahwa pahala kebaikan itu adalah 10 kali lipat, ya, 7 kali lipat dan seterusnya, 700 kali lipat. Tapi kesabaran tidak ada hitung-hitungan begitunya. Tidak ada dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, enggak ada. Tanpa batas, perhitungannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung menentukannya. Ya, semakin bersabar, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena suatu musibah yang sepele, yang kecil, lalu dia bersabar dengan kesabaran yang tinggi, Allah balas dia dengan surga Firdaus. Sangat mungkin sekali. Sabar, kuncinya sabar, ya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala kesabaran tidak ada batasnya, maka kesabaran pun tidak ada batasnya. Maka dari itu keliru, salah orang yang mengatakan kesabaran saya sudah habis. Sabar itu ada batasnya. Saya sudah tidak terima sama dia. Selama ini dia sudah menyakiti hati saya. Saya akan datang ke rumahnya, saya akan labrak, saya akan pukul, saya akan balas dendam. Ini salah. Ya, jadi sabar itu tanpa batas. Jangan kita batasi kesabaran sehingga pahala kita menjadi terbatas, sehingga pahala kita menjadi terputus, atau bahkan pahala yang selama ini kita idam-idamkan terhapus semua.
Karena ketika kita membatasi kesabaran, mengatakan bahwa sabar saya ini udah habis, ini menunjukkan bahwa selama ini kamu tuh nggak bersabar. Ya, kalau kita mengatakan itu, kalau ada orang yang mengatakan itu, sabar saya sudah habis, ini menunjukkan bahwa kamu itu selama ini nggak bersabar. Ya, karena kalau orang yang bersabar, dia akan terus bersabar sampai datang kematian kepadanya, sampai dia mendapatkan pahala yang dia inginkan, menyaksikan balasan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Ya.